Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan mengenai Arduino. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Alvito Dinova, kemudian ada Hesti Pratiwi, kemudian ada Ida Ayu Mas Budiatyani, kemudian ada Dinata Agustin, kemudian ada Naila Faiza Putri Hendra, kemudian ada Kiona Hora Reza, kemudian ada Igusti Ngurah Ari Atyana Yasa, kemudian ada Putu Galuh Wijayanti, kemudian ada Julian Adif, kemudian ada Iqmal Beri Wiguna, dan yang terakhir ada Galuh Meswari Nabilah Ardiningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faiza dengan akhiran NIM 045. Saya dari 3B. Di sini akan menjelaskan penggunaan Arduino. Arduino sendiri salah satu komponen IoT atau Internet of Things yang dapat diaplikasikan sebagai pengendali jarak jauh dengan jaringan internet yang dapat diterapkan pada peralatan elektronik seperti lampu. Perangkat tersebut dapat diakses dengan layanan internet melalui aplikasi Blink sehingga bisa mengaktifkan maupun menonaktifkannya perangkat secara jarak jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiona Hora Reza dengan akhiran NIM 006. Arduino sendiri merupakan platform elektronik open source yang memungkinkan pengguna mulai dari pelajar hingga profesional untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan teknologi yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik. Produk Arduino dirancang agar sederhana namun kuat, sehingga siapa saja dapat dengan cepat belajar dan mengembangkan proyek elektronik, seperti sensor otomatis, robot, atau sistem otomatisasi rumah. Dengan Arduino, pengguna dapat memanfaatkan berbagai komponen elektronik seperti sensor dan aktuator, serta mendapatkan dukungan luas dari komunitas dan sumber daya online, membuatnya ideal untuk mengembangkan proyek interaktif. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Mas Budiatyani dengan NIM 2313511034. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar Arduino. Yang pertama itu ada papan Arduino, yang kedua itu ada Arduino IDE. Sebelumnya, dasar-dasar Arduino melibatkan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan proyek elektronik dengan mudah dan cepat. Komponen perangkat keras diwakili oleh papan Arduino, sedangkan komponen perangkat lunaknya adalah Arduino IDE yang digunakan untuk memprogram perangkat keras. Yang pertama itu ada papan Arduino. Papan Arduino, seperti Arduino Uno yang populer, berisi microcontroller yang dibuat oleh Atmel yang bertindak sebagai unit kontrol pusat untuk perangkat keras. Papan ini memiliki beberapa pin untuk operasi input dan output yang memungkinkannya berinteraksi dengan berbagai sensor dan komponen seperti LED dan motor. Yang kedua ada Arduino IDE. Arduino IDE adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dapat diunduh secara gratis dari situs web resmi Arduino. Ini tersedia untuk Windows, Mac OS X, dan Linux. IDE menyediakan editor untuk menulis program yang dikenal sebagai sketsa yang merupakan kumpulan instruksi yang ditujukan untuk perangkat keras Arduino untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman yang digunakan di Arduino mirip dengan C dan C++. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Galuh Wijayanti dengan NIM 2313511054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu ada pemrograman dan eksekusi. Sketsa Arduino yang khas mencakup dua fungsi utama, yaitu setup dan loop. Fungsi setup digunakan untuk menginisialisasi variabel, mode pin, dan pengaturan lainnya, dan dijalankan sekali ketika program dimulai. Selanjutnya ada fungsi loop. Fungsi loop yaitu berisi kode utama yang berjalan berulang kali, memungkinkan Arduino untuk melakukan operasi berkelanjutan. Sebagai contoh, sketsa sederhana untuk mengontrol LED yang terhubung ke pin 13 akan menyalakan dan mematikan LED dengan penundaan di antaranya. Selanjutnya itu ada komunikasi dan kontrol. Arduino dapat berkomunikasi dengan komputer melalui serial monitor yang merupakan bagian dari Arduino IDE. Hal ini memungkinkan komunikasi dasar antara papan Arduino dan komputer. Namun untuk tugas yang lebih kompleks,
perangkat lunak atau metode tambahan mungkin diperlukan. Nah, secara keseluruhan kombinasi papan Arduino dan Arduino IDE menyediakan platform yang mudah digunakan untuk mengembangkan berbagai proyek elektronik mulai dari kontrol LED sederhana hingga operasi sensor dan motor yang lebih kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino adalah proses menulis kode atau script untuk mengatur perilaku dari board Arduino. Arduino menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan C++. Dalam pemrograman Arduino, Anda bisa mengontrol input dan output dari berbagai sensor atau perangkat elektronik. Perkenalkan, nama saya Dinata Agustin dengan NIM 23135111039. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Arduino. Arduino pertama kali diciptakan oleh Massimo Banzi dan David Ciuriella untuk menyediakan mikrokontroler yang terjangkau dan mudah digunakan. Dengan Arduino IDE berbasis Java yang sederhana dan kompatibel dengan semua platform. Sifat open source serta dukungan modul sensor kompatibel membuat Arduino semakin diminati oleh pengguna, terutama oleh pemula. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari Arduino. Yang pertama Arduino Uno. Arduino jenis ini paling populer di kalangan pemula karena mudah digunakan, memiliki banyak port, dan menggunakan interface USB. Serta seri terbarunya yaitu Uno R3, menggunakan chip Atmega 328 sebagai microcontroller dan memiliki 14 pin, serta 6 pin input analog untuk disambungkan ke modul. Yang kedua yaitu Arduino Leonardo. Walaupun bentuknya mirip, Arduino ini dapat dianggap sebagai replika Arduino Uno. Di antara perbedaan yang paling menonjol, Arduino Leonardo menggunakan konektor USB micro USB, sedangkan chip microcontroller Atmega A32U4 yang digunakan memiliki 20 digital. 7 diantaranya adalah pin PWM dan 12 input analog. Yang terakhir, yang ketiga yaitu Arduino Mega 2560. Memiliki banyak pin, ini memiliki 54 pin dengan 15 pin yang dapat digunakan untuk PWM, 16 input analog, 4 port serta serial UART dan jack USB untuk menghubungkan ke komputer. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alvito Dinova dengan NIM 23135111036. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi eksternal Arduino. Arduino mendukung berbagai jenis komunikasi. Komunikasi serial adalah yang paling umum dan digunakan untuk mengirim data satu bit demi satu. I2C dan SPI adalah protokol komunikasi yang lebih cepat dan efisien untuk menghubungkan beberapa perangkat. Komunikasi nirkabel memungkinkan Arduino terhubung ke internet atau perangkat lain tanpa kabel. Baik, diantaranya komunikasi eksternal yaitu komunikasi serial. Komunikasi serial menggunakan 2 pin yaitu TX transmit untuk mengirim data dan RX receive untuk menerima data. Library serial pada Arduino menyediakan fungsi-fungsi yang memudahkan kita untuk mengirim dan menerima data secara serial. Selanjutnya ada komunikasi I2C. I2C adalah protokol komunikasi yang sederhana dan efisien untuk menghubungkan beberapa perangkat pada bus yang sama. Library Wire pada Arduino menyediakan fungsi-fungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat I2C. Kemudian selanjutnya ada komunikasi SPI. SPI adalah protokol komunikasi yang cepat dan fleksibel untuk menghubungkan beberapa perangkat. Library SPI pada Arduino menyediakan fungsi-fungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat SPI. Oke, baik, selanjutnya yaitu komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel memungkinkan Arduino terhubung ke internet atau perangkat lain tanpa kabel. Modul Wi-Fi seperti ESP8266 dan modul Bluetooth seperti HC05 sering digunakan untuk tujuan ini. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Aryatanayasa dengan NIM 23135111041. Kali ini saya akan membahas tentang proses komunikasi secara umum. Arduino mengirim data yang akan dikirimkan dikonversi menjadi bit-bit yang
dan dikirim melalui pin TX. Data diterima oleh perangkat orang lain, perangkat yang terhubung misalnya komputer, menerima data melalui pin PX, RX. Data diproses, perangkat penerima memproses data yang diterima dan melakukan tindakan yang sesuai. Perangkat lain yang mengirim respon, jika diperlukan perangkat lain dapat mengirimkan respon kembali ke Arduino melalui pin TX. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada baud rate, kecepatan transfer data dalam per bit per detik. Kedua, protokol, aturan yang mengatur format data yang dikirim. Yang ketiga ada noise, gangguan pada sinyal yang dapat menyebabkan kesalahan data. Yang keempat ada jarak. Jarak antara perangkat dapat memengaruhi kekuatan sinyal, terutama untuk komunikasi dekabel. Adapun contoh penerapan. Sistem monitoring suhu dan kelembapan. Arduino membaca data dari sensor suhu dan kelembapan, kemudian mengirimkan data ke komputer atau cloud untuk divisualisasikan. Yang kedua ada robot line follower. Arduino membaca data dari sensor garis, kemudian mengontrol motor agar robot dapat mengikuti garis. Yang ketiga ada smart home. Arduino mengontrol lampu, kipas angin, dan perangkat rumah tangga lainnya melalui aplikasi smartphone. Terima kasih dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Arduino yang akan dijelaskan oleh Saudari Galuh dan Saudara Iqmal. Baik, perkenalkan nama saya Galuh Maswari Nabila Ardiningrum dengan NIM 2313511051. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Arduino. Arduino ini memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan penggunaan. Karena Arduino ini dirancang dengan antarmuka yang ramah untuk pengguna, baik menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, harga Arduino ini lebih terjangkau sehingga cocok digunakan untuk proyek pendidikan dan eksperimen. Selain itu, kompatibilitas yang dimiliki oleh Arduino ini cukup baik karena Arduino memiliki kompatibel dengan berbagai sensor dan modul tambahan seperti sensor suhu, sensor gerak, modul GPS, dan masih banyak lain sebagainya. Selain itu, banyak sumber daya dan komunitas. Arduino didukung oleh banyak sumber daya online termasuk dokumentasi, tutorial, dan contoh kode untuk memudahkan pengguna lainnya. Selain itu, Arduino ini bersifat open source, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi siapa saja bisa menggunakan Arduino dan memodifikasi serta memperbaiki sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, prototyping yang cepat. Arduino memungkinkan pengguna untuk membuat prototipe perangkat elektronik dengan cepat dan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada kekurangan Arduino. Yang pertama, kapasitas memori yang kecil. Selanjutnya, tidak mendukungnya kinerja multitasking, tidak bisa diinstal di iOS, clock speed yang lebih rendah, juga tidak dilengkapi dengan modul wide secara built-in seperti konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan yang lain-lainnya. Jadi pada intinya adalah Arduino ini adalah sebuah remote control dalam jaringan internet yang bisa kita aplikasikan pada perangkat elektronik tertentu, sehingga kita dapat mengendalikannya melalui jarak jauh. Dan Arduino ini juga ada beberapa jenis dan cara komunikasinya yang berbeda-beda. Tentunya ada kekurangan pada Arduino ini, akan tapi ada juga kelebihan yang mungkin dapat menutupi kekurangan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.